sampaikan, teman-teman pers, ini Badan Kehormatan pertemuan rapat hari ini dengan Pak Dirut dalam rangka klarifikasi terkait dengan masalah pemberitaan yang sudah dipublish. Ada beberapa media online itu terkait dengan masalah 16 orang anggota DPRD yang masih dalam bentuk inisial. Itu 16 orang yang terkait dengan persoalan titik macet, kira-kira seperti itu. Nah, ini hari ini tadi kita coba untuk mengklarifikasi itu, karena ini menyangkut marwah DPRD. Kemudian, Bapak sekalian, kenapa nanti jangan sampai nanti jadi bola liar, nanti ada pemberitaan yang banyak yang berbagai tafsir. Kok Badan Kehormatan urusannya apa dengan BPRKR, kan kira-kira seperti itu. Kami Badan Kehormatan dalam konteks kaitannya dengan persoalan etik dan disiplin anggota DPRD. Karena ada dugaan dari pemberitaan itu terlibat beberapa yang tadi saya katakan 16 inisial itu adalah anggota DPRD yang kami tafsirkan seperti itu. Dan itu ranahnya Badan Kehormatan ketika memang ada anggota siapapun, dan saya bisa memastikan dan menjamin selaku Ketua Badan Kehormatan, siapapun teman kita ini akan saya proses dan saya akan tindak lanjuti, karena prinsip dasarnya adalah kami Badan Kehormatan selaku alat kelengkapan DPRD ingin membantu menyelesaikan persoalan BPR, karena itu bagian dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Bupati dan DPRD. Jadi ini sudah sebentuk kewajiban buat kami. Itu satu hal. Nah, ini yang mendasari ada nih Pak, Badan Kehormatan. Sebab ini harus ada dasarnya. Tadi ini anggota. Itu dalam konteks tatip nomor 1 2022 itu pasal 58 huruf D di situ dijelaskan. Itu kaitannya dengan masalah BK ini, meminta keterangan baik pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti. Itu yang pertama yang menjadi dasar. Kemudian dalam tata beracara Badan Kehormatan pasal 2 bertugas melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Ini yang menjadi dasar Badan Kehormatan ini ikut juga dalam konteks melangkah kaitannya dengan persoalan masalah BPRKR. Kedua, dari sisi kenapa tadi saya rapat ini dengan tertutup, sungguh saya juga ingin terbuka. Namun karena kami juga tidak ingin melanggar peraturan perundang-undangan, karena ini kita juga dibatasi kewenangan dan kita harus taat juga terkait dengan masalah ini Undang-Undang Perbankan. Itu nomor 10 tahun 98 atas perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Ini sumberannya dari undang-undang. Kemudian peraturan OJK nomor 1 garing P.OJK.07 garing 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Ini peraturan OJK. Ada juga di sini ada surat edaran OJK nomor 14 garing SE.OJK.07 garing 2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen. Jadi saya mohon maaf tadi kalau rapat kami dengan Pak Dirut itu secara tertutup. Dan hari ini kita coba press release bagaimana hasil atau kesimpulan dari rapat yang tadi sudah kita laksanakan. Ada dua, Bapak sekalian. Itu yang pertama adalah setelah kita coba konfirmasi yang saya anggap itu pemberitaan itu sumber beritanya yang dipublish oleh media itu. Karena yang saya pahami itu adalah
sumber beritanya dari Pak Dirut. Mungkin sama-sama. Kalau taksir, kalau membaca sepintas. Tapi ternyata saya harus menghormati beliau bahwa itu sumber beritanya bukan dari Pak Dirut, bukan dari beliau. Nah ini awas nih, hati-hati nih bagi teman-teman pers yang mempublish berita itu. Karena yang bersangkutan yang kita duga dari awal, yang kita anggap bahwa ini sumber beritanya dari Pak Dirut tidak merasa menyampaikan itu. Nah ini jadi berita itu hoax atau bukan dan seterusnya, saya bingung. Yang mengeluarkan pemberitaan yang 16 inisial itu. Nanti Pak Dirut sendiri yang menyampaikan. Itu satu hal. Jadi siapa ini yang sumber beritanya? Ngarang atau dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, dari sejumlah tadi yang inisial 16 itu. Karena ini tadi yang saya katakan ini menyangkut kerahasiaan dan menyangkut privasi, kehormatan orang dan sekaligus kelembagaan DPRD, sehingga kita sepakat prinsipnya kita 16 itu sudah tahu semua. Ya. Tapi kita dalam konteks tadi kita sepakat dengan Pak Dirut, kita tidak bisa menyampaikan itu. Paham nggak gitu? Oh, berarti ada apa ya? Ada. Ya nanti dalam konteks nanti tanya jawab. Kita jelaskan dulu. Tapi semuanya itu bukan nama siluman, bukan nama setan, nama orang gitu lah. Dan itu namanya adalah yang kita sepakati. Tapi kita tidak bisa mempublish karena ini menyangkut privasi, harga diri. Tapi dari ke-16 itu tidak ada yang terbukti yang diduga ditengarai bahwa 16 anggota DPRD. Awas. Jadi apa yang kita taksirkan, apa yang kita pahami di dalam konteks pemberitaan itu bahwa 16 orang anggota DPRD itu tidak ada. Nah ini kan bingung ini Bapak Ibu sebagai pres juga. Nanti lebih ini Pak Dirut yang akan menyampaikan itu. Tapi kita sepakat bahwa Bapak teman-teman pres ini jangan berharap nanti pada nama yang sebenarnya. Tapi semuanya ada. Dan ini kita jaga sama-sama kerahasiaan itu menyangkut privasi. Jadi intinya yang berita itu 16 orang itu tidak terbukti. Yang kedua bahwa sumber berita itu bukan dari Pak Dirut. Nah ini untuk lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Nanti langsung Pak Dirut. Nanti jangan sampai nanti dari sepihak. Kan gitu kira-kiranya. Nanti sabar dulu. Nanti setelah Pak Dirut kita buka nanti pertanyaan itu. Teman-teman sepakat itu? Oke. Baik Pak Dirut. Ya. Silakan.